kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Di negeri yang baru saja menandai 80 tahun kemerdekaan, di tengah janji-janji besar pemerintahan baru untuk memberantas korupsi, justru seorang pejabat tinggi, seorang yang dekat dengan presiden, terjerat operasi tangkap tangan. Dialah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sosok aktivis yang dulu lantang bicara soal keadilan. Ini justru terciduk karena memeras perusahaan lewat pengurusan sertifikat K3. Ironisnya, sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja, nyawa buruh, keringat rakyat, berubah jadi komoditas bisnis gelap. Pertanyaannya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di sebuah kementerian yang seharusnya menjadi garda depan melindungi pekerja Indonesia? Dan lebih jauh lagi, apa makna semua ini bagi pemerintahan Prabowo Gibran yang baru berjalan belum genap 1 tahun? Rabu malam, 19 Agustus 2025, Jakarta diguyur hujan ringan ketika tim KPK menggelar operasi senyap. Sasaran mereka bukan pejabat kecil, melainkan seorang wakil menteri, jabatan yang langsung ditunjuk oleh Presiden. Immanuel Ebenezer atau Noel diringkus bersama 9 orang lainnya. Semua langsung dibawa ke gedung Merah Putih KPK. Dugaan awalnya, pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sertifikat ini sangat vital. Tanpa K3, ribuan pekerja bisa berisiko kecelakaan kerja. Tapi di tangan Noel, sertifikat itu bukan lagi soal keselamatan, melainkan mesin pemerasan. Publik pun bertanya-tanya, sudah berapa banyak perusahaan yang dipaksa membayar? Sudah berapa lama praktik ini berlangsung? Dan yang paling mengerikan, apakah nyawa para pekerja selama ini diperdagangkan hanya demi rekening seorang pejabat? Keesokan harinya, halaman KPK berubah seperti pameran otomotif mewah. Deretan mobil sitaan dipamerkan, mulai dari Nissan GT-R, mobil BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep, hingga Ducati dan Vespa. Total 22 kendaraan plus uang tunai disita dari tangan Noel dan jaringannya. Pemandangan ini menimbulkan amarah publik. Bagaimana bisa seorang pejabat yang baru 10 bulan menjabat sudah mengoleksi kekayaan semewah itu? Sementara buruh di lapangan masih ribut soal kenaikan upah minimum, masih berjuang dengan jam kerja panjang dan keselamatan kerja yang minim. KPK juga menyegel ruangan K3 di Kemnaker, artinya ada indikasi sistematis, bukan hanya perbuatan pribadi. Ini bisa berarti jaringan pemerasan sudah menjalar hingga birokrasi kementerian. Bagi rakyat, ini bukan sekedar kasus korupsi, ini adalah pengkhianatan. Karena urusan keselamatan kerja adalah urusan hidup dan mati. Dan disinilah publik mulai menyoroti Menteri Ketenagakerjaan, Yasir. Bagaimana mungkin menterinya tidak tahu jika praktik ini sudah berlangsung sangat lama?
Kasus ini langsung jadi sorotan politik nasional, karena Noel bukan siapa-siapa. Ia adalah loyalis Prabowo, ketua relawan Prabowo Mania, yang kemudian diberi posisi penting sebagai wakil menteri. Kini ia tercatat sebagai anggota kabinet pertama yang terjerat OTT KPK di era Prabowo Gibran. Pemerintah pun buru-buru memberi pernyataan. Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden prihatin dan menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Menteri Ketenagakerjaan pun, Yasserli, menegaskan tidak ada toleransi pada perilaku koruptif, bahkan mengumumkan fakta integritas untuk pejabat Kemnaker. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Tapi publik tidak mudah percaya. Kritik bermunculan. Mengapa fakta integritas baru sekarang dibuat setelah skandal mencuat? Bukankah sejak awal Menaker seharusnya memastikan pengawasan internal berjalan? Apakah selama ini kementerian hanya sibuk pencitraan, sementara praktik busuk di dalamnya dibiarkan untuk tumbuh subur? Lebih jauh, kritik juga diarahkan kepada Presiden Prabowo, karena Noel adalah pilihannya. Publik bertanya, apakah loyalitas politik lebih diutamakan ketimbang integritas ketika menunjuk pejabat negara? Jika benar, maka kasus Noel bukan sekedar kasus personal, melainkan cermin rapuhnya sistem rekrutmen kabinet. Di media sosial, kemarahan publik memuncak, buruh mengecam. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya menjaga keselamatan kerja justru memeras dari sertifikat K3? Aktivis menilai kasus Noel adalah pengkhianatan terhadap gerakan rakyat karena ia pernah dikenal sebagai aktivis jalanan yang vokal melawan ketidakadilan. Kini wajahnya terpampang sebagai koruptor pertama di kabinet Prabowo. Dan publik tahu, ini bukan hanya soal satu orang, melainkan soal budaya kekuasaan. Jika tidak ada pembenahan serius, maka akan ada Noel-Noel lain yang menunggu giliran. KPK menyebut dugaan pemerasan ini sudah berlangsung sangat lama dengan nilai yang cukup besar. Namun sampai hari ini angka pastinya masih misterius. Dan disinilah publik semakin curiga. Apakah ada aktor lain yang lebih besar di balik Noel? Apakah ada jaringan yang melibatkan pejabat lain? Kasus ini jelas jadi ujian berat bagi Prabowo. Apakah ia berani bersikap tegas pada loyalisnya sendiri? Atau akan memberikan kasus ini tenggelam dalam ingatan publik yang cepat lupa? Sahabat, apa yang terjadi di Kemenaker ini adalah potret telanjang bahwa korupsi bukan sekedar soal uang, melainkan soal pengkhianatan terhadap keselamatan rakyat. Kini bola ada di tangan Presiden dan Menaker. Jika mereka hanya bicara prihatin tanpa tindakan nyata, maka kepercayaan publik bisa runtuh lebih cepat dari yang mereka kira. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus Noel hanyalah puncak gunung es dari jaringan korupsi yang lebih luas di tubuh kementerian dan pemerintahan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus mengawal, membongkar, dan menyoroti sisi gelapnya kekuasaan demi Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih manusiawi. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.